Halo sahabat Diari Perawat, di video kali ini saya akan berbagi kepada teman-teman lanjutan dari Undang-Undang Keperawatan yang telah saya share sebelumnya. Kali ini saya akan berbagi bunyi dari pasal 33 sampai dengan pasal 36 dari Undang-Undang Keperawatan nomor 38 tahun 2014. Semoga dapat membantu teman-teman yang sedang belajar dan menghafal Undang-Undang Keperawatan. Bagian ketiga, keadaan darurat. Pasal 33. Pasal 33 ayat 1. Dalam keadaan darurat, untuk memberikan pertolongan pertama, perawat dapat melakukan tindakan medis dan pemberian obat sesuai dengan kompetensinya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 33 ayat 2. Pertolongan pertama sebagaimana dimaksud pada ayat 1 bertujuan untuk menyelamatkan nyawa klien dan mencegah kecacatan lebih lanjut. Pasal 33 ayat 3. Selain bertujuan sebagaimana dimaksud pada ayat 2, pemberian pertolongan pertama ditujukan untuk mengurangi rasa sakit dan menstabilkan kondisi klien. Pasal 33 ayat 4. Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat 1 merupakan keadaan yang mengancam nyawa atau kecacatan klien. Pasal 33 ayat 5. Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat 1 ditetapkan oleh perawat sesuai dengan hasil evaluasi berdasarkan keilmuannya. Pasal 33 ayat 6. Keadaan darurat yang ditetapkan oleh perawat sebagaimana dimaksud pada ayat 4 merupakan penilaian terhadap klien. Pasal 33 ayat 7. Perawat wajib merujuk klien kepada dokter atau fasilitas pelayanan kesehatan setelah pertolongan pertama sebagaimana dimaksud pada ayat 1 selesai dilakukan. Bagian keempat, pencatatan. Pasal 34. Pasal 34 ayat 1. Dalam melakukan praktik keperawatan, perawat wajib melakukan pencatatan. Pasal 34 ayat 2. Pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 wajib disimpan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Bagian kelima, hak dan kewajiban. Pasal 35. Pasal 35 ayat 1. Dalam melaksanakan praktik keperawatan, perawat mempunyai hak sebagai berikut. A. Memperoleh perlindungan hukum sepanjang melaksanakan pekerjaannya sesuai dengan standar profesi, standar pelayanan, dan standar prosedur operasional dan ketentuan peraturan perundang-undangan. B. Memperoleh informasi yang benar, jelas, dan jujur dari klien dan atau keluarga. C. Melaksanakan tugas sesuai dengan kompetensi dan kewenangannya. D. Menerima imbalan jasa atas pelayanan keperawatan yang telah diberikan. E. Menolak keinginan klien atau pihak lain yang bertentangan dengan kode etik, standar pelayanan, standar profesi, standar prosedur operasional atau ketentuan peraturan perundang-undangan. F. Memperoleh fasilitas kerja sesuai dengan standar. G. Memperoleh perlindungan atas keselamatan dan kesehatan kerja, perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia, moral, kesusilaan, serta nilai-nilai agama. H. Mendapatkan kesempatan untuk mengembangkan profesinya. I.
memperoleh hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 35 ayat 2. Selain menerima imbalan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf D, perawat juga berhak mendapatkan imbalan jasa atas pelayanan kesehatan yang telah diberikan. Pasal 36. Pasal 36 ayat 1. Dalam melaksanakan praktik keperawatan, perawat mempunyai kewajiban sebagai berikut. A. Menjaga kerahasiaan kesehatan klien. B. Memperoleh persetujuan dari klien atau keluarganya atas tindakan yang akan diberikan. C. Melengkapi sarana dan prasarana pelayanan keperawatan sesuai dengan standar pelayanan keperawatan dan ketentuan peraturan perundang-undangan bagi perawat yang menjalankan praktik mandiri. D. Memberikan pelayanan keperawatan sesuai dengan kode etik, standar pelayanan keperawatan, standar profesi, standar prosedur operasional dan ketentuan peraturan perundang-undangan. E. Merujuk klien yang tidak dapat ditangani kepada perawat atau tenaga kesehatan lain yang lebih tepat sesuai dengan lingkup dan tingkat kompetensinya. F. Mendokumentasikan asuhan keperawatan sesuai dengan standar. G. Memberikan informasi yang lengkap, jujur, benar, jelas, dan mudah dimengerti mengenai tindakan keperawatan kepada klien dan atau keluarganya sesuai dengan batas kewenangannya. H. Melaksanakan tindakan pelimpahan wewenang dari tenaga kesehatan lain yang sesuai dengan kompetensi perawat. I. Melaksanakan penugasan khusus yang ditetapkan oleh pemerintah. Pasal 36 ayat 2. Perawat dalam menjalankan praktik keperawatan harus senantiasa meningkatkan mutu pelayanan dengan mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan dan pelatihan sesuai dengan bidang tugasnya yang diselenggarakan oleh organisasi profesi, pemerintah daerah atau pemerintah.